Halo. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana? Dengan Bapak Baharudin Bu di Lembata, NTT. Oh, udah bapak-bapak ya. Kirain masih cowok. Iya, kan dirimu kan ibu-ibu ya, pada saya kan bapak-bapak. Gimana kabarnya? Aman malam hari ini? Bisa saya ambil waktunya sebentar? Alhamdulillah aman. Aman ya. Bisa kok. Bisa. Enggak ngeganggu kah? Cepat. Kali aja pengen telepon doinya atau gimana? Doi-nya udah habis teleponan, jadi aman. Asia. Oh siap. Bisa aja tukang Bahar. Ya Allah. Oke, malam hari ini kita ngebahas apa ya? Tadi ya perihal orang yang introvert ya. Oh itu namanya introvert. Iya, katanya sih itu introvert. Orang orang yang apa ya? Meskipun kayak di keramaian ya, tapi kayak mereka tuh pengen menyepi gitu, maksudnya menyendiri, maksudnya kayak gimana sih? Kayak gitu. Bisa nggak kamu membuat dalam satu kalimat yang jelas introvert itu? Tapi gambarannya seperti itu. Ada gitu orang yang bilang walaupun berada di keramaian itu mereka tetap ngerasa pengen sendiri aja gitu. Oh jadi keganggu gitu ya sama ini, sama kondisi orang yang lagi rame gitu, keganggu dia gitu kan. Keganggu ya nggak tapi kalau kamu bilang dia keganggunya karena apa tapi ya? Jadi kamu sendiri nih Kang Bahar, Kang Bahar sendiri ini bukan tipe yang seperti itu emang. Maksudnya kalau suka keramaian nggak? Aku tanya. Kalau keramaian sih suka, cuma kalau yang terlalu over itu memang udah ngerasa nggak nyaman itu. Udah ngerasa nyaman juga kan? Sam, Contoh kalau ini deh, contoh kalau kayak ngedatengin pasar malam gitu. pasar malam. Iya, Kalau contoh pasar kan. malam sih Itu kan aman. Cuma ramai. kalau pasar malam sih aman. Cuma kalau pasar malamnya udah apa yang dibarengi sama musik-musik yang bikin keganggu itu udah nggak nyaman ya. Jadi lebih keganggu sama musiknya, bukan karena kayak banyak orang gitu di sekitar gitu ya. Iya sih kalau sama banyak orang sih enggak keganggu sih sebenarnya. Cuma kan kita bisa lah tuh, kalau untuk soal membahas doang mah kita bisa. Seperti itu. Maunya gini loh. Kamu lagi cari ini, cari narasumber yang benar-benar real dia dalam mengalami hal ini. Harusnya seperti itu, tapi belum tak, maksudnya kalau gimana? ini pun aku dapat, maksudnya aku pengen ngebahas ini karena aku juga sendiri kayak ngerasa seperti itu gitu. Kayak ketika berada di tempat yang rame itu nggak tahu kenapa kayak nggak pede, terus kayak nggak berani lihat orang gitu. Kang Bar gitu nggak sih? Oh iya, kalau gitu iya sama berarti. Tapi aku tuh kayak nggak tahu ya, lebih ke maksudnya nggak mau dilihat orang itu karena kayak nggak pede sama diri sendiri gitu, takut kayak diejek atau dia, apalagi kalau tuh orang ngeliatin tuh kan biasa ada kayak gitu ya. Kalau aku tuh kalau ikuti maunya sendiri itu paling nggak bisa. Tapi kalau disuruh sama orang kalau maju gini,
misalnya kayak kemarin ya, aku disuruh untuk jadi seksi fotografi pas pernikahan adiknya guru kan. Itu aku maju aja loh, biar banyak dalam kanan kan maju aja itu. Magic ya. Jadi kayak nggak sadar gitu, secara langsung kayak sadar nggak sadar gitu. Iya. Iya, dalam keadaan yang apa ya, maju nggak ya ini nih tepatnya, tapi hati ini dikduk banget. Iya benar-benar, aku juga pernah ngalamin kayak gitu tuh. Iya kayak gitu. Mungkin karena kita kayak udah ngerasa tuh ini tanggung jawab. Kita kayak nggak mau buat orang yang nyuruh kita tuh kayak kecewa, terus lebih mikir ke situ ya kan, jadi kayak mau nggak mau gitu. Bener. Iya, aku pernah juga ngalamin hal kemarin itu ditembak loh, aku ditembak pada saat 25 menit atau 30 menit setengah jaman lah sebelum akad itu langsung ditembak. Bahar ntar apa ya, tolong foto semua acaranya sedetail di foto gitu kan. Ya udah terima itu pun maksudnya langsung spontan ya, spontan, nggak ada yang. Kenapa nggak ada penolakan? Langsung ditembak karena gini loh, aku anggap ini yang guru yang ada ini guru punya adik itu tuh udah kayak abang aku sendiri gitu. Jadi udah kayak saudara. Aku yakin aja gitu. Iya, wow. Gimana hasilnya ntar ya udah jalani dulu aja gitu. Iya. Ada juga sih ya. Jadi kayak udah ngerasa terikat gitu ya. Nggak ada hubungan darah padahal. Tapi bentar deh, nggak ada. Kan biasanya kita masih bisa melakukan penolakan kalau sama saudara kandung sendiri tuh, ya nggak sih? Kita malah biasa kayak menolak permintaan saudara sendiri. Kenapa ya? Sama bukan keluarga, tapi kalau kita udah nganggap dia kayak saudara itu kayak berat aja gitu buat nolak permintaannya dia. Bener. Apalagi gini loh, perhatiannya dia ke aku itu lebih dari saudara kandung aku sendiri. Oh, jadi dia tuh ngasih sesuatu yang bikin Kang Bahar tuh nggak enak gitu kan? Iya. Dia tuh di situ jurusnya dia tuh di situ, ngasih kamu kayak kenyamanan yang jadi merasa kayak berhutang budi, ya nggak sih? Iya, kayak udah anggap kayak abang aku sendiri gitu. Karena di sekolah itu kan dia entah di sekolah atau di luar itu nasihatnya itu selalu ada gitu, biar sekata, dua kata, sekalimat itu pasti ada buat aku. Makanya aku selalu rasa bahwa ini orang kok pedulinya tuh lebih dari kakak kandung aku sendiri. Makanya rasa hormat aku itu lebih dominan ke dia ketimbang kakak kandung aku gitu. Wow, luar biasa orang itu ya. Bisa apa sih, kayak menghipnotis Kang Bahar gitu. Makanya dia itu orang Minongko, orang Sulawesi juga. Oh, jadi bukan orang asli di sana. Bukan, dia itu orang asli Minongko, orang Sulawesi Tenggara juga. Jadi kalau udah seperti itu emang apa ya, disebut apa sih yang Kang Bahar tuh alami? Memang kalau mau dibahas ya udah kita ngalir aja, enggak. Makanya satu topik ini, misalnya kamu punya pandangan lain, aku punya pandangan lain, kita saling melengkapi biar ngobrolnya enak aja gitu. Iya, jadi ngobrol biasa aja kayak gitu sih. Yang penting tuh dalam obrolan itu ada yang bisa diambil gitu kan, ya nggak sih? Nah, Kang Bahar, balik apa nih, aku mau ini nih, balik ke obrolan yang aku tanyain ke kamu tadi yang masalah introvert ya.
ada nih juga orang yang katanya dia merasa lebih baik tidur daripada harus melakukan hal yang menurut dia tuh sia-sia gitu. Bahkan ada orang yang seperti itu. Kamu pernah dengar nggak sih? Maksudnya ada nggak sih orang yang kayak cerita ke kamu, tipe-tipe orang yang lebih suka menyendiri gitu? Iya, kalau aku itu salah satu tipe orang yang lebih baik aku rebahan ketimbang harus ikut kegiatan yang nggak ada manfaatnya gitu. Rebahan sambil nonton YouTube, YouTube apalah gitu, YouTube soal komedi, soal ilmu-ilmu apa. Iya, yang bermanfaat pokoknya ya. Iya. Itu lebih enak, lebih diterima ketimbang harus ke tempat yang menurut aku nggak ada nilai tambahnya gitu. Iya benar-benar. Iya sih ya. Tapi kalau yang seperti kamu itu yang kamu bilang, kamu lebih memilih menyendiri daripada mengikuti hal-hal yang nggak ada gunanya. Itu disebutnya apa dong? Introvert gak sih? Gini, kita punya satu masalah nih. Kita punya masalah, cuma kita nggak tahu istilahnya apa itu masalahnya kita. Namanya suhu, Bu. Oke. Tapi Kang Bahar, ada juga nih orang yang mereka tuh lagi ngumpul bareng keluarganya ya kan, rame tuh di rumah, tapi dia sendiri kenapa malah kayak ngerasa sendiri, sepi. Ada apa tuh dengan orang yang seperti itu? Kira-kira menurut pandangan Kang Bahar? Kalau menurut aku ya, orang-orang itu yang pertama mental, yang kedua kebiasaan. Kebiasaan apa nih? Mental ini karena kebiasaan menyendiri yang bikin apa ya, ada keramaian dikit itu udah rasa keganggu gitu. Berarti faktornya karena dia emang kebiasaan menyendiri itu ya. Wow. Ada punya kebiasaan menyendiri. Kalau udah ngerasa berisik kita jadi udah keganggu. Contoh ya, aku ambil teman aku lah dari kecil. Itu dia kakak kandungnya nikah kemarin aja. Kakak kandungnya nikah. Kabul dia, habis ijab kabul dia kabur. Hah? habis ijab kabul kakaknya, itu dia kabur loh dari tempat yang aman, tepi untuk dia istirahat gitu. Sumpah, itu sampai 2 hari nggak balik rumah. Terus setelah ditanya dia kenapa? Ada konfirmasi nggak sih? Dia bilang saya kalau bahasa sih dia nggak suka yang berisik. Ya ampun, ada orang separah itu. Bayangin ya. Iya, bayangin ya. Kakak nikahnya kan pagi jam 10. Pagi jam 10 habis sesi foto-foto. Jam 2 sore itu mimpi dia rumah. Mimpi. Padahal malamnya itu ada aci. Acara resepsi. MC-nya minta kalau ada sisi foto-foto untuk dari pihak perempuannya. Nah, karena si adiknya ini nggak ada, makanya dibatal lah itu sisi foto-foto untuk keluarga perempuan. Kalau kakak kandungnya sendiri nikah, itu dia kabur loh dari tempat yang sepi itu dia. Wow, serem amat. Kok kerasa horor banget ya? Horor loh itu. Itu teman itu memang kamu lihat kan itu snap aku yang kemarin yang apa? Yang nikahan itu. Tulisnya
udah bertemu. Nah, yang aku snapnya kemarin yang temanan dari lahir baru kali ini foto tuh Mm-mm. ya, rambutnya kribo gitu. Awak sih hidup kular. Dia nggak sih storynya snapnya aku kemarin. Kalau minggu terakhir, minggu ini aku nggak, udah jarang nonton snap teman sih, Oh jadi gitu. nggak lihat. Nanti aku mati. Itu. itu orangnya itu memang aneh itu orangnya itu. Nah, dan anehnya maksudnya apa ya, dengan orang-orang yang suka sendiri itu, lebih suka menyendiri itu dianggap aneh gitu. Oh gitu ya, padahal kan kalau apa ya, kalau pandangan aku ya, ya nggak ada ya, gimana sih, kalau kita yang ngalamin tuh nggak aneh sih, gimana ya, mungkin lebih tepatnya tuh kayak nggak mau diribetin kayaknya ya, nggak mau ribet orang yang suka menyendiri itu, ya nggak sih, apa gimana sih? Iya ini ya, kalau udah jadi kebiasaan itu Kebiasaan. udah anggap biasa aja. Mau kamu jelek gimana juga ya gitu, ya gitu. Gimana dong? Intinya karena udah kebiasaannya, masuk akal juga sih. Iya. Iya, karena udah biasa. Terus dilihat juga dengan wataknya dia. Jadi dari wataknya terus ditunjang Dengan tambah lagi dengan kebiasaannya dia. lingkungannya juga mungkin, ya kan. Makin ikat tuh kebiasaannya dia sama wataknya dia kan makin keikat. Kalau ada apa ya, ada situasi yang bikin dia jadinya nggak enak, ya udah dia pergi dari itu, pergi dari tempat itu dan cari tempat yang lebih aman, yang menurut dia ya, yang bikin dia nyaman, yang bikin dia nggak ganggu gitu. Oke, apa namanya, kan tadi aku nanya ya, ada orang yang bahkan kumpul bareng sama keluarganya, rame tuh ya di rumah, tapi dia malah merasa sendiri gitu. Nah, aku juga pernah mengalami hal itu, dimana aku kayak, orang tua aku ada nih di sekitarku, kita lagi ngumpul-ngumpul bareng, tapi kayak aku ngerasa sepi banget gitu nih hidup gue gitu. Itu ternyata faktornya kayak lebih karena aku lebih kayak sering-seringnya sosmed. Jadi kayak aku tuh merasa kehidupanku tuh lebih ke sosmed sih, kayak gitu Kang Bahar. Jadi kayak dunia nyata aku tuh udah nggak terlalu aku urusin gitu, paham nggak? Atau pernah ngalamin juga Kang Baharnya? Pernah kan? Iya, pernah. Jadi kita ngerasa kehidupan kita tuh sepenuhnya iya di, apalagi kan orang yang mungkin lagi bucin-bucinnya tuh. Namanya Amin. Itu kalau belum datang itu aku rasa dunia ini aku nggak ada bahwa nggak ada enaknya gitu. Nggak ada enaknya dong. karena udah keasikan dunia maya sama Iya. sama WA, sama aplikasi yang Talkspur lah. Iya, apalagi di zaman itu tuh dulu tuh, aku kan asik banget tuh di dunia itu tuh. Makanya ya, kalau udah keasikan di situ tuh teman-teman realnya kita juga udah Iya. kok nggak asik ya kalau ngumpul sama mereka, nggak asik. Iya loh. Iya. Ngerasa tuh kayak aku sampai di fase itu, tapi iya, ngerasa tuh kayak dapat teman sefrekuensi tuh di sosmed gitu. ya itu dia Kayak gitu. apa, kita umurnya nyampe ke mereka terus bener. Karena di situ dananya kita diterima sama mereka. Nah, itu dia. Banget Kang Bahar. Iya, mungkin itu bedanya ya. Dimana di dunia real kita tuh kayak mungkin lebih ke sering direndahkan, nggak dianggap kayak gitu-gitu. Nah, ketemu sama dunia maya
kita lebih kayak welcome sama orang itu gitu, diterima, direspon, kayak gitu gitulah. Kita tuh kayaknya dihargai gitu. Nah itu yang bikin kayak duh, dunia maya ini, iya dunia maya ini adalah duniaku, iya duniaku. Itu sampai ada di fase itu bro. Sampai kenapa benerin nggak lirik ke teman-teman aku di samping yang ngapain gitu. Asik kan sama dunia maya, Instagram sama itu, sama aplikasi radio itu. Iya, aku juga paling apa, makin nggak terurus dunia realku itu waktu ada Spoon itu, aplikasi Spoon. Bahkan ya Kang Bar sampai bentar aku dulu ada apa, kita kayak meet up gitu kan, sama kayak reunian teman SD kan. Nah ini udah pada ngumpul kan teman SD gue, nggak tahu, orang kan harusnya nggak boleh ini ya, maksudnya harus kayak kangen-kangenan sama temen kan, teman real. Nah aku dong masa lebih asik sama HP ngeladenin teman-teman dunia maya daripada astaga, saking menganggap dunia maya ini tuh kayak apa sih, asik gitu ya. parah sih, mampu banget menarik perhatian. Kalau di dunia maya, kalau di dunia real ya, kalau di dunia real itu kan lo lucunya kita nih kan kadang-kadang garing ya buat mereka ya. Nah iya itu Kadang-kadang ngomong apa sih lu gitu. iya, malah digitu-gituin kan ya, nggak dianggap lah pokoknya, malah dibully. Tapi kalau di sampai aku tuh padamu, sampai lagi makan sama teman-teman ya, itu aku asik main apa Spoon, itu aku lu matiin tuh HP. Dia kalau lagi makan jangan main-main HP dulu. Oh iya ya, makan dulu. Sekarang mah aku juga begitu, kalau lagi makan udah sambil main HP. Itu udah bagian zona nyaman banget itu. Makanya udah apa ya, keikat banget sama ini, keikat banget sama dunia maya. Iya, media sosial, iya. Terus ada juga lanjut. Kita anggap bahwa dunia maya itu kayak udah jadi sahabat nih, banget banget. Terima kita apa adanya. Iya gitu. Iya, terus pemikiran tuh selalu ada di mereka, ya nggak sih? Iya, aku kebawa ke situ loh pikiranku. Iya. Jadi dilema gitu ya, kita mau pilih yang mana ya? Kita asik di dunia mana, kita sama hari. Iya, ya ampun, gila sih. Padahal enggak lebih sedikit ini lebih ya. Terus ada juga nih Kang Bahar, kita coba lanjut ke introvert ya. Ada juga orang yang kayak dia kan nggak suka keramaian ya. Halo? Halo. Dia nggak suka keramaian, dia orangnya pemalu. Apalagi kalau sama cewek, jadi berarti ini cowok gitu. Jadi misalnya nih, dia mau cari makan di luar tapi ya, terus ada cewek
biar satu di warung itu, ya dia auto cari tempat lain gitu. Nah, Kang Bahar sendiri pernah nggak sih kayak gitu gitu? Halo? Kalau aku, oh iya ya, halo. Kalau aku sih belum sampai ke fase itu ya, mungkin itu mungkin sudah parah, parah banget ya, sampai yang ada seorang satu ruangan kabur. Ah, ini ini orang maunya apa ya? Jadi tapi kalau memang kalau tuh gini, orang kayak gini ini bisa dibilang udah psikologinya udah ketangguh kali. Seriusan? Psikologinya iya udah separah itu, karena memang dia lebih milih menyendiri, bener-bener menyendiri, ketimbang ada satu individu yang masuk ke ganggu dalam hidupnya dia Tapi atau oke. mendekati dia ya. Iya, tapi dia di situ ada bilang karena dia malu gitu, Kang Bahar. Karena malu. Malu ya. Jadi ada orang, Kalau biar satu katanya cewek, berarti ini yang cerita cowok ya. Biar ada cewek satu di dalam, ya dia auto cari tempat lain gitu. Berarti ya nggak sih, kalau aku sih lebih berpikir kalau orang ini tuh mungkin kayak pernah dibully, mungkin korban bully atau gimana sih, pernah dibully mungkin sama cewek-cewek atau gimana sih. ya makanya aku bilang itu udah ke bawah sampai ke psikologinya dia. Ya. Psikologinya ini udah menganggap bahwa ini kalau aku duduk di sini, kalau orang ini datang pasti aku dibully nih. Selalu itu Udah terpikir di otaknya ya. Udah anggap ke situ, makanya dia minggat terus kalau ada orang. Berarti itu udah parah banget itu, udah sampai ke psikologinya dia keganggu. Berarti harus ada media yang bisa mengembalikan dia, kayak psikiater atau Iya, apa berarti gitu. harus ke situ ya. Iya sih, aku juga sempat mau bilang aku juga kayak gitu, tapi enggak sih, aku lebih kayak kalau cowok banyak, tapi kalau cuman satu di dalam warung itu ya aku tetap masuk gitu. Tapi ini orang ini malah ya kayak nggak wajar ya, biar satu gitu cewek di dalam, dia nggak mau gitu. Iya, Berarti itu emang udah iya parah, iya udah nggak parah. wajar gitu ya. Oke. Masa cuma seorang doang di dalam itu udah rasa bahwa dia ini keancam gitu, kesannya terancam bahwa ini orang bakal beli gua ini, ya udah gua mikirnya lah ya tempat ya, mending lu kalau mau ngasar ya, mending lu di kamar lah, jangan sampai keluar rumah. Kalau keluar rumah ini kan banyak orang yang berkeliaran, dan lu bakal ketemu orang di setiap sudut manapun. Iya. Di luar itu, makanya Jadi sebaiknya orang ini, tipe-tipe orang yang nggak suka keramaian ini, cocoknya tinggal di hutan atau di kuburan ya. Astagfirullah. kayaknya kalau di hutan, di hutan masih ketemu individu yang lain, kayak bubu hutan apa kayak gitu. Tapi kalau di kubur juga paling masih ketemu Pak Kunti, Pak Pocong, atau Itu aku lebih. Jangkrik. Nah, sampai ada orang yang tapi ada orang yang dia tuh lebih suka rame, malah kalau dia sendirian malah ketakutan. Iya benar juga ya. Ini orang normal banget Banyak kali. masalah ya, tapi Oh, kok banyak masalah sih? Bukannya udah normal banget? enggak loh gini. Ya kayak gini loh, masalahnya bukan karena dia orangnya, cuma ya gini loh, dari sekian banyak manusia ada ribuan macam watak yang ditemukan di situ. Iya benar. Ada yang memang kalem,
ada orang yang memang pengen benar-benar nggak mau diganggu, ada orang yang pengen ada orang yang mau supaya uh, kehidupannya rame terus orangnya berteman sama banyak orang, ada orang yang pengen menyendiri aja kayak tadi itu. Iya. Kan gitu kan kita ketemunya udah berbagai macam watak manusia dalam berapa miliar orang dalam bumi ini kan. Jadi masalah ini kalau orang seribet apapun masalahnya orang, itu pasti ada titik terang di mana ya dia akan berubah menjadi manusia yang normal, yang tidak berat ke sini dan tidak berat ke sini, tapi dia di tengah-tengah gitu. Oke. Jadi dia bisa terima antara jeleknya orang sama buruknya orang, itu enggak, ya udah itu dia gitu. Yang dia terima, dia berperilaku normal gitu. Oh, berarti Karena yang kan kamu dia maksud itu, ya ada Kang Bahar orang yang dia bilang katanya dulu dia tipe orang yang suka keramaian, tapi setelah beberapa tahun kemudian dia akhirnya kayak tiba-tiba suka yang kesepian begitu. Bisa berubah begitu ya? Jadi emang ada fasenya kali ya? Maksudnya ada timbal baliknya apa gimana sih? kalau Ya halo, jelas nggak? Kak, jelas. Oke. Kamu jelas. Jadi misalnya begini, misalnya kayak gua ya, kayak gua tadi kan pernah bilang kalau aku pernah di yang dimana dunia maya itu lebih mengasihkan ketimbang dunia Nyata. real. Nyata. Nah, Oke. aku ini lagi belajar untuk mengimbangi itu. Oke. Proses. Lagi belajar untuk mengimbang. Lagi proses mengimbangi antara gimana berperilaku bagaimana kita mengatur waktu. Pada saat kita di tempatnya teman-teman kita lagi nongkrong, kita membatasi diri kita untuk tidak bergabung di dunia maya. Tidak keasik menyesuaikan ya maya. Jadi menyesuaikan. Jadi sekarang apalagi kan aku waktu diasik-asikin itu kan dari tahun apa ya, 2017 lah. Itu sampai dengan 2000, sampai 3 tahun 4 tahun lah aku nyaman sama dunia maya kan, sekitar 3 atau 4 tahunan. Jadi, benar aku pun seperti itu ya. Butuh ekstra gitu untuk bisa pelan-pelan mulai menerima kalau oh iyalah boleh lah lebih asik, tapi ujungnya gitu. Jadi ya saling apa ya, saling melengkapi. Kalau lagi sendiri tidak asik ke dunia maya. Nah itu tapi dia. Lagi ngobrol sama teman. Lagi ngobrol sama biar dua orang teman ini. Tapi membatasi diri kita untuk tidak asik sama handphone atau dunia maya itu. Jadi gitu loh, kita perlahan-lahan makin apa ya, pesannya kalau ngomongnya makin berumur ya. Makin berumur itu kan kita makin dewasa nih. Makin tua itu kan kita perlu ya, makin tua makin berumur itu kan paling tidak kan juga dibarengi dengan kedewasaannya kita. Kalau kita sudah menunjukkan kedewasaan kita, berarti kita tidak bisa berat di sebelah. Kita tidak boleh berat di satu masalahnya doang atau satu individu. Nah, bisa gini. Oh, ternyata individunya ini bisa mengasihkan, ternyata individu yang ini penting juga buat aku. Atau masalah ini juga penting buat aku. Jadi ya kita
mengerti kalau kita butuh kita asik di ini, kita butuh di satu tempat yang lain, kita asik di dunia maya, kita timbalik ada untuk saat menggunakan saling blog gitu. Jadi jangan menonton ke satu itu aja ya, maksudnya dunia maya aja terus. Maya terus. Oke. Lama-lama kita nikahnya sama orang namanya Maya. Tapi bener deh Kang Bahar, aku tuh selama kayak mulai menemukan media sosial kayak aplikasi Spon radio dulu tuh ya, jadi kayak lebih banyak cerita itu di dunia maya gitu, kayak merasa punya banyak warna tuh di dunia maya gitu. Aslinya hidup gue di real ini abu-abu, nggak ada warna cuy. Bener kerasa bangetnya kayak gitu Kang Bahar. Makanya Hidup di real tuh warnanya cuman abu-abu, tapi kalau di dunia maya tuh warnanya pelangi dong. Beda banget sih, beda banget. Ini teman-teman yang ngerasain pasti setuju sama aku nih. iya gitu dong, makanya kita itu kan nggak bisa monoton di satu tempat doang atau satu kebiasaan doang. Tapi menurut Kang Bahar, bahayanya selalu apa apa ya, Sendiri. enggak, maksudnya bahayanya selalu itu kayak bergantung sama media sosial gitu, maksudnya sama orang-orang dunia maya gitu. Apa bahayanya kalau dari Kang Bahar nih pandangannya, sisi yang nggak baiknya lah. Oke, nih kalau di sini baik, menurut aku sih dunia maya ini minannya ke hal-hal yang bisa membahayakan, dominannya sih. Karena tergantung bagaimana cara pikirnya orang kan, cara dia berpikir. Kalau saya bisa kontrol nih dunia maya, saya bisa kontrol nih, dia bisa kontrol lah dunia mayanya. Tapi kalau ini orang kalau keasikan di dunia maya terus nggak bisa kontrol dirinya, itu lebih bahaya itu, karena bisa bisa kejerumus sampai hal-hal yang tidak diinginkan, kayaknya penipuan atau. Nah itu juga iya. Terus apalagi kalau udah berteman sama orang-orang toksik, ya nggak sih? Contohnya dia berteman sama bergaul sama orang-orang yang cara pandangnya itu gitu, cara berpikirnya orang itu lebih kekerasan atau apa ya, saya bisa dipengaruhi pelan itu kalau dia dan di situ udah dipengaruhi, jadinya keikut aja yang kita tergantung. Kalau aku sih kalau orang ya, kalau sudah punya kontrol, ayo bahas banget dia Bisa-bisa terbawa arus ya? ya terangkat Bisa. itu bisa ke bawah arus ya. Untung kalau saat dalam burung ada orang-orang di dekat dia yang mensupport dia dan mengajak ke apa ya, formalnya dia. Tapi kalau dia dalam keadaan yang
terburuk banget, terus gak ada orang yang support dia, gak ada orang yang dukung dia, ya itu bisa akhir dengan bunuh diri. Misalnya. Iya benar banget, setuju. Bisa gitu. Iya, untung kalau teman dunia maya ini orang-orang baik ya, maksudnya cara berpikirnya positif gitu. Kalau yang negatif, Iya. aduh, terus ini orang masih labil, kayak masih belum punya prinsip, belum punya. Iya kayak gitu, benar. Aduh, kayak gitu. Kalau dia tahu nih tujuan dari dia kumpul iya, satu misalnya ini grup ini ada di dunia maya atau Facebook yang tahu tujuan ini grup ini kemana nih, dia ikuti terus, harusnya ikuti lama-lamaan ke bawah nih kanannya kayak terus udah kasihan gitu. Tiba-tiba satu fase dimana dia ikut grupnya bisa tinggal hancur, bisa apa ya, orangnya mudah atau apa kan kalau itu punya pengaruh buruk ke dia gitu. Semuanya lah, semua orang gitu. iya. Nah kalau sampai ke itu, berarti itu harus ya, harus orang-orangnya itu harus kembang kalau di jangan ini udah supaya udah stop, jangan keluar grup, udah stop tuh, jangan ikut lagi. Kayak gitu. Harus ada orang-orang yang punya peduli ke dia. Nah, kayak gitu. Ya. Kayak gitu teman-teman. Jadi kalau kalian berteman sama orang dunia maya juga tuh harus filter ya, jangan asal berteman gitu. Nah gitu ya, tergantung bagaimana orangnya ya. Kita teman lah berteman, kita juga yang orang yang kalau kita punya pribadi, kita bisa ya, kita nggak boleh berteman sama preman ya kan, kita boleh nggak berteman sama preman, tapi kalau kita ya asal udah punya prinsip hidup juga ya, paling penting sih harus punya prinsip hidup. Kalau nggak punya, parah sih itu. Jadi kayak kalau nggak punya prinsip hidup kayak masih mudah dipengaruhi gitu. Nah itu bisa bahaya. Tapi kalau kita berteman sama ini preman, tapi kita berpikir bahwa ya udahlah, kan gue berteman doang, nggak ikut dengan pengaruhnya dia yang preman. Tanpa sadar ternyata diadap kayak dia kan, nggak sadar ternyata dia itu biasa kan ya. Ada orang yang kayak di mulut tuh dia ngomong begitu, tapi ternyata dia kayak nggak sadar gitu, ternyata udah ikut aja mengalir ke ada yang gitu, seperti itu. Benar, ada begitu. Setuju saya itu. Kalau aku ya, di masa aku kuliah, aku dikit-dikit di masa aku kuliah itu aku berteman sama teman jurusannya aku itu rata-rata perokok, rata-ratanya peminum. Ada beberapa peminum dan perokok, dan ada teman aku yang itu dari masa ospek aja itu udah dekat itu. Tapi dia orang lain, nggak dekat, nggak dari awal aku berteman, nggak dari kuliah doang. Dia bilang ke gini ke aku, Bahar, engkau boleh bergaul dengan kami, lu boleh bergaul dengan kita yang perokok, yang pemabuk. Tapi kalau sekalinya gue lihat lu ngerokok,
gue orang pertama yang pukul lu, gitu loh dia. Kok dia begitu ngomongnya? Iya, makanya dia itu jadi motivasinya aku untuk Oh jadi maksudnya dia yang bilang seperti itu nggak merokok tapi dia perokok, peminum, pejudi. wow, tapi baik ya maksudnya. Iya, Wow, bukannya mengajak tapi lebih kayak lebih ke gini loh, ke menasihati aku supaya jangan ikut dia gitu. Bolehlah berteman sama dia, keren tapi jangan sih. ikut kebiasaannya dia. Tapi orang yang seperti itu langka banget loh, Kang Bar, serius. Makanya Langka dia banget, namanya serius. Mahadi. Dia itu namanya Mahadi. Dia Hai. sekarang udah jadi Hai Bang Madi. dia itu namanya Mahadi. Jadi dia tuh ngomong ke aku kalau engkau bolehlah berteman dengan kami yang perokok, peminum ini. Judi juga saya juga ikut. Tapi kalau sekali-sekalinya saya lihat kamu merokok, saya orang pertama yang pukul kamu. Tapi pernah nanya nggak sih Kang Bahar, kenapa Bang, maksudnya begini, kenapa sih Bang lu ngelarang gue? Apa alasan lu sendiri kan ngerokok, harusnya kan lu menghasut gitu Bang, kan harus begitu kan? Kenapa sih Bang, apa alasannya? Kalau nanya sih enggak ya, cuma aku pikir kayak gini, iya sih, aku ya boleh lah kita berteman sama orang, tapi kan tidak semua kebiasaan mereka kita tiru kan. Tidak semua kebiasaan, karena kita gini loh, kalau udah kuliah itu kan pola pikir kita kan udah berbeda lah sama Iya. SMA sama Udah mulai SMP, dewasa kan lah beda, ya, udah tahu mana yang udah baik, mulai mana yang enggak. udah mulai bisa berpikir kalau ternyata suruhan yang begini ternyata bagus, berita ini ternyata tidak bagus. Jadi kita mulai memfilter itu bahasa-bahasa mana yang menurut kita bagus dan bahasa-bahasa mana yang menjerumuskan kita. Tapi aku tuh Kang Bar fokusnya tuh sama yang larangannya orang itu. Biasanya nih ya, orang yang melarang orang untuk melakukan hal yang tidak baik itu adalah orang yang kayak sakit. Maksudnya dia udah udah pernah ngerokok, dia udah pernah ini, dan akhirnya dia sakit, dan di masa dia sakit itu menasehati orang atau melarang orang untuk tidak mencoba hal itu gitu. Tapi dia pada saat itu kan masih itu kan, masih pemadat, masih iya masih judi, masih jalan, pakai. minum. Aku tuh fokusnya di situ, maksudnya wow, ada gitu orang kayak gitu. Ada, itu teman aku, jadi dia orangnya dia sekarang di mana ya, nggak tahu juga itu orang itu di mana sekarang. Tapi itu kata-kata itu jadi pegangan aku sekarang, kalau dimanapun aku bergaul dan siapapun aku bergaul, tidak semua kebiasaan dia aku ambil. Paling tidak istilahnya kayak gini, kalau kita dekat sama penjual parfum, berarti kita kecipratan wanginya. Setuju banget itu. Nah, tapi kalau kita berteman sama tukang besi, maka kita kecipratan juga percikan apinya, gitu. Kayak gitu aja sih prinsipnya. Motivasi banget nih buat teman-teman anak muda, terutamanya cowok ya. Ini dengerin cerita Kang Bari nih guys. Jangan mudah mengikuti jejak orang yang apa sih yang apalagi, tidak baik lah. Apalagi kalau aku nih kan ya, didikan dasarnya kan udah apa ya, didikan dasarnya itu udah ditanamkan bahwa jangan melakukan hal-hal yang merusak gitu, merusak badan atau merusak orang lain. Jadi almarhum bapak itu pernah didik kakak pertama aku. Waktu itu lagi nyuri, dia nyuri apa ya, telur ayam. Oke. Nyuri telur ayam.
Nah, kedapatan lah di situ curi ayam. Ini telur ayam. Nah, telur ayam itu dipecahin terus disuruh minum. Dipecahin terus disuruh minum sama, padahal itu lagi apa loh? Lagi menetas itu telurnya, lagi menuju ke janin untuk apa lah? Untuk ayam, jadi anak ayam gitu. Iya. Nah, disuruh pecahin dan minum itu. Minum itu apa? Telur yang udah mau jadi anak ayam gitu. Jadi orang tua kita itu udah didik kita jadi pribadi yang ya jangan bikin rusak orang lain, jangan bikin rugi Intinya orang lain, ya, jangan bikin rusak dirimu sendiri gitu. jangan membuat masalah ya. Jangan buat masalah di orang lain. Mm-mm. Dan jangan bikin masalah ke dirimu sendiri. Wow, gitu. Jadi ya Motivasi kita punya banget masalah. Iya. Kita punya semua manusia itu punya masalah masing-masing. Cuma kan bagaimana orang itu bisa punya mengatasi pegangan. dan- Punya pegangan lah. iya. Itu pengalaman Kang Bahar ya, yang bikin Kang Bahar Iya. ini sampai kebentuk pribadi yang apa ya, yang ya bisa tahu mana yang baik dan mana yang enggak. Dan sampai sekarang juga ya alhamdulillah nggak ngerokok, nggak minum. Keren sih. Padahal teman-teman kita itu banyak yang udah pemadat lah pokoknya, pemadat soal rokok. Kalau minumnya enggak kan ngerokok, pemadat. Sampai ya dua-duanya pemadat, minum sama rokoknya pemadat. Oke, Kang Bahar ini bukan apa ya, anak muda yang bukan perokok gitu. Nah, sekarang aku mau dong minta apa sih tipsnya, kan ya aku lihat ya di pergaulan anak muda itu kayaknya sulit banget untuk menjauhi yang namanya pergaulan, kayak nggak ikut-ikut teman untuk ngerokok gitu, sulit ya nggak sih? Apalagi kalau udah ngumpul pasti ada dari mereka tuh ada pasti yang menghasut gitu, pasti kayak entah dari kayak dikatain cemen lu nggak ngerokok gini lu parah payah lu kayak gitu-gitu kan. Jadi kadang kalau udah digitu-gituin pasti kayak apa sih lu kok ngatain gue begini-gini, jadi kayak ada rasa pengen ngebuktiin gitu ya nggak. Nah maksud aku di sini Kang Bahar sebagai cowok yang sampai maksudnya bisa sampai sekarang nggak ngerokok, itu apa sih motivasinya sampai, maksudnya aku pengen Kang Bahar sini ngasih motivasi sama anak-anak muda gitu yang entah kapan-kapan nonton channel ini gitu kan, obrolan kita ini apa pegangannya Kang Bahar sampai berhasil, maksudnya lolos dari godaan ngerokok itu gitu. Aku dulu itu prinsipnya kayak gini, selama aku masih pakai duitnya orang tua, ya selama itu aku nggak ngerokok. Kalau aku masih makan, masih tinggal dengan orang tua, masih minta duit, kebutuhan kita masih diminta sama orang tua, berarti aku nggak pakai itu duit untuk gimana? Ya lanjut. Aku nggak bisa. Jadi buat apa gitu aku ngerokok dengan hasil jeripaya orang tua? Kalau aku mau ngerokok, ya udah aku pakai duit aku sendiri dari hasil kerja keras aku sendiri, ya bolehlah aku beli rokok. Tapi kalau aku gaya-gayaan bisa perokok, beli baju bagus, sepatu bagus, tapi kalau masih dibeli orang tua, ya itulah cukuplah orang tua kasih kita sekolah, makan, terus
tempat tinggal, pekian, itu udah cukup buat aku. Jadi buat apa gitu kita ambil orang tua, siksa orang tua dengan beli rokok terus isap. Wih, sama aja kita bakar duit orang tua sendiri kayak gitu. Dan pegangan itu aku bawa sampai sekarang. Sampai sekarang aku kerja sekalipun aku bilang kayak gini, ya buat apa ya beli rokok kalau mendingan saya beli makan, saya kenyang, Iya. punya tenaga dan kerja, bisa kerja kembali gitu. Kalau beli rokok ya cuma isap anginnya doang, buat buang asapnya doang, itu enaknya gitu. Iya ya, Apa enaknya heran juga saya. ya, apa enaknya gitu. Jadi gambarannya itu kayak ngebakar duit, ya nggak sih? Iya, kesannya kita buang-buang duit gitu. Nggak kasihan sama duit yang udah kita cari capek-capek, Iya, malah capek-capek dibakar lalu dibakar. duitnya. Sedih banget kan. Nah, pikirkan lagi ya teman-teman untuk pengen ngerokok gitu. Nggak enak banget tuh. Untung kalau Tapi orang itu maksudnya kerjanya enak gitu ya kan. Terus tapi kalau orang yang kerjanya keras, setengah mati banting tulang, ngerokok, aduh, udah. tapi Jadi ada kayak orang yang membuat diri sendiri tuh jadi susah, tambah susah lagi gitu. Dia sendiri yang bikin hidupnya Iya. makin susah, makin kayak menderita, ya nggak sih? begini, aku contohin ya kayak orang dekat-dekat lah, tetangga aku udah nggak punya kerjaan, Mm-mm. tapi karena sudah apa ya, sudah rokoknya udah nggak bisa ditahan lagi, udah jadi pemadat. Mm-mm. Sampai minta duit orang tuanya, padahal udah nikah itu loh. Miris banget. Padahal udah nikah itu, karena udah ketagihan sama rokok sama kopi, jadinya dia nggak malu minta sama orang tua, padahal udah nikah gitu. Orang tua itu udah ngurus lu dari kecil sampai dia besar, sampai lu nikah itu udah cukup Tapi gitu. tapi itu kalau anaknya sampai masih nyusahin gitu ya, Kang Bahar, itu pun salah orang tua sih. Berarti cara mendidiknya dari kecil itu ya gitu, nggak ditanemin dengan pesan-pesan yang harus apa ya, kayak nasehat-nasehat mungkin gitu. Itu sih. Ya mungkin ya dari kecil itu dia udah dimanjakan dengan Sering udah dimanjakan yes, apa yang dia diminta minta, ini dikasih, iya kayak gitu. Cuman nggak diminta boleh ini banget. dikasih. Tapi kan ya gini loh, kembali kepada pola pikirnya kita ya. Yes juga Kita sih. ini udah tumbuh dewasa loh, udah nikah, udah punya anak, ya kita punya usaha sendiri lah. Maunya kayak gini loh, kita punya usaha, memang punya usaha. Cuma kalau usaha kita hanya sebatas untuk makan, ya udah untuk makan, nggak usah paksa kita untuk kebutuhan memang udah nggak penting untuk kita, malahan merusak diri kita gitu. Nggak usah, yang itu sih menurut aku kayak gitu. Jadi yang ya udahlah, kalau kita kerja keras kita itu cuma mampu untuk beli makan doang bang, ya udahlah, itu uang kita pakai untuk beli makan, kenyang dan istirahat, besok kembali kerja. Tapi uang yang tadinya kita pakai untuk makan bisa pakai untuk makan 3 orang. Nah, yang kita korbanin 1 porsi untuk beli rokok misalnya. Nah, 1 orang ini dia ngerasa bahwa porsi saya kemarin kok kurang ya. Bapak ini kenapa porsi saya kurang? Ya tadi bapak pakai buat beli rokok. Kan kasihan anaknya yang porsinya tadi udah, porsinya dia untuk bisa makannya segitu dikurangi untuk beli hal-hal yang tidak bermanfaat. Itu tidak enak.
ini aku sekarang ngobrol sama orang yang nggak mau gitu nyusahin orang tua. Kang Bahar ini tipe yang seperti itu gitu, dan aku pengen deh, maksudnya aku juga pengen tahu langsung sih dari orang yang nyusahin orang tua itu gimana ya kira-kira kalau nanya sama orang yang seperti itu. Coba Bahasa dia akan jawab seperti apa ya. orang kayak apa ya istilahnya bukan orang tua ya, beban keluarga gitu ya. Seperti itu ternyata. Kayak gitu sih ya, begitu. Coba kita kembali ke ini, apa ya, masalah yang kita yang tadi tuh. Kembali ke laptop. Iya. Oke, ada juga yang bilang katanya lebih suka menyendiri tapi sambil introspeksi diri. Nah, aku sih lebih maunya yang begini, mungkin normal ya. Ya normal. Iya, maksudnya dia memilih sendiri ya itu dipakai untuk introspeksi diri gitu. Ya itu normal. Tapi kalau di mana orang itu udah kebiasaannya menyendiri dan terus menyendiri sampai di mana dia udah apa ya, udah keganggu sama apa ya, cuma satu orang doang yang Iya, itu yang kayak nggak wajar. mendekati dia, terus dia merasa bahwa itu jadi ancaman buat dia. Wah, itu udah keterlaluan itu perlu diperiksa itu orangnya. Terus ada juga nih Kang Bahar katanya dia katanya dijauhi orang-orang sekitar, tidak apa, iya, ada juga orang yang kayak lebih, karena dia lebih suka menyendiri, suka dengan sepi, itu orang yang seperti itu kayak terlihat cuek dan sombong, ya nggak sih? Iya, orangnya jutek gitu ya. Iya, jutek. Jadi kayak terlihat, pasti pasti orang tuh langsung menilai ini orang pasti sombong banget sih gitu, ya nggak sih? Padahal kan aslinya Gitu. mereka orang yang kayak cuek ya, maksudnya orang yang cuek itu pasti udah jatuhnya dinilai sombong, padahal kan enggak. Iya, karena perilakunya dia yang udah apa ya, udah nggak bisa terima sama orang yang dekat sama dia, terus sering menyendiri, didekati orang aja udah rasa risih gitu ya. Maka apa ya, orang juga berpikir bahwa ini orang sombong sekali ya, cuma kita dekati dia aja itu udah merasa dia kalau itu udah keganggu sekali. Wah, berarti ya udahlah, itu udah mulai tuh pikiran orang itu kemana-mana. Iya mas, Ini orang ya aku juga merasa aku juga begitu sih Kang Bahar, maksudnya kalau lagi jalan terus maksudnya ngelewatin rumah siapa gitu, terus ada orang, kayak aku tuh lebih milih diam dan kayak nggak mau lihat orang itu, maksudnya lebih ke ini sih, kalau aku mah lebih kayak malu aja sih, karena pernah ada kejadian aku kayak ngelihat orang tuh senyumin orang itu kan, tapi nggak dibalas dong senyumannya, jadi kayak keder aja gitu. Jadi aku kayak selepas dari situ kayak udahlah, nggak mau lagi terlalu ini kayak biasa-biasa aja lah. Halo, kalau iya aman ya? aman. Kalau aku sih ya masih dalam taraf normal ya, masih taraf normal. Kalau ketemu orang kalau nggak ditanggapin ya udah, paling dia Kang Bar ini orang yang kalau jalan terus nggak saling berpapasan sama orang, lebih memilih senyum duluan atau nunggu orang itu senyum dulu? aku lebih Yang mana?
aku duluan sih. Oh, yang Aku duluan. duluan. Terus kalau nggak Yang disenyumin balik duluan. gimana tuh? Apakah Kang Bahar menilai orang itu sombong Ya, atau gimana? ya bagaimana? Ya gimana ya kalau udah ditanggapi, kalau nggak ditanggapi, ya sudah. Ya itu urusan kamu. Yang penting kita sudah. Sesimpel Saya itu ya. Iya, iya. Nah, yang penting saya sudah. Tapi kadang-kadang di mana ya kayak karena kita lagi fokus dengan jalan, terus ada orang yang negor kita, kadang-kadang juga ya kita di masa di mana kita tegur orang tapi kita nggak ditegur balik gitu. Sampai orang tegur kita tapi karena keasikan Mhm. jadinya kita nggak tegur balik, jadi ya ada Oh, kalau timbal aku balik kalau aku kadang-kadang. kalau aku kalau aku orang itu lebih dulu negur sih aku pasti bakal balas sih. Tapi kalau maksudnya teman lama nih, tapi udah lama nih lost Ya, contact, maksudnya waktu contoh teman SD akrab banget gitu. Nah pas kayak udah sekarang nih ngelihat dia di mana gitu di jalan, kayak udah asing aja gitu. Jadi kayak kalau aku lebih dulu ngelihat dia ya, nggak tahu kenapa nggak pengen negur sih, lebih kayak takut aku negur dia terus dia kayak siapa ya, kayak nggak nganggep atau gitu. Nah aku tuh menghindari itu gitu, jadi kayak udahlah. ya begitu pokoknya. Ya kita mau tegur orang di sana, ini benar orang yang saya kenal tidak ini. Kalau kalau saya ke sana tegur dia terus dianya tidak kenal saya, wah sudah, malu sih ada gitu ya. Makanya harus hati-hati. Is, ya maksud aku juga kalau emang bagus kalau emang aslinya dia nggak kenal gitu. Kalau dia pura-pura nggak kenal gimana? Sakitan Parah. ingin berkata Malunya kasar. malunya sampai ke kamar ya, sampai lahir ya. Sampai mau mati. Astagfirullah. Karena aku pernah gitu ya ampun, jadi kayak baru ngalamin itu satu kali udah aku nggak mau lagi. Jadi bodoh lah, kalau ngeliat teman di jalan tuh udah aku biasa-biasa aja, nggak mau negur duluan karena aku menghindari itu kesombongannya mereka yang pura-pura nggak kenal. Tapi aku tuh sering lah dibikin malu sama orang banyak, dibikin malu di orang banyak. Sama orang banyak Tuhan. Aku dibikin malu di orang banyak nih gitu. Iya, ada oke. teman yang bikin aku malu di orang banyak, Aduh parah sih itu. sering. Tapi ya Sok banget temanmu itu Kang Bar, merasa sempurna banget ya. itu makanya sering lah. Tapi mungkin Kang Bahar tuh Kadang-kadang udah kuat mental juga, maksudnya udah tahan banting lah ya. wah kadang-kadang itu aku pernah sampai di mana aku hampir nangis kalau Oh ya? dibikin malu sama orang banyak. Di umur Pernah. berapa itu? Di umur sekarang pernah? Di umur sekarang pernah, di tahun kemarin itu sampai benar-benar udah apa ya, udah gak tahan gitu. Ini orang kok sering sekali bikin saya begini. Tapi katanya ya Sampai orang yang menyakiti hati kita itu adalah orang yang nggak bahagia itu kan Bahar. Orang itu lagi tidak bahagia. oh jadi dia memilih menyakiti kita untuk dianya bahagia gitu. Iya, ya mungkin menurut dia tuh caranya membuat dia bahagia gitu dengan cara Ya, iya, ngebully makanya. kamu gitu ya. Makanya dengan lihat saya kondisi kayak begitu, dianya bahagia. Wah sakit itu, orang itu sakit tuh. Tapi serius deh Kang Bar, masa-masa yang dulu kamu pikir kamu nilai itu tuh parah sih, maksudnya kayak ini orang gitu banget sih ngeiniin gue kan. Tapi nanti kalau kamu udah mungkin kalau udah makin tambah usia kayak udah makin dewasa banget gitu, kamu ingat-ingat kembali masa itu pasti kayak
udah biasa aja dan kayak ngerasa lucu aja gitu, serius. Iya sih. Udah nggak baperin Tapi itu lagi, malah kayak jatuhnya di kamu lucu. aku tuh orangnya gimana ya, orangnya nggak bisa marah ke orang gitu, apa ya. Pantesan orang Iya tuh, loh. orang tuh kayak udah candain Kang Bahar aja. Nggak, saya yang saya heran dari diri saya sendiri itu, saya nggak bisa marah ke orang. Siap, nggak bisa marah ke orang atau Marah bisanya marah ke saya itu pohon, paling, ke tembok. marah saya itu begini loh, marah saya itu paling tidak, kalau diamin orang ya, diamin orang itu paling sehari 2 hari udah lah, itu udah paling lama itu. Oh, jadi Kalau marahnya dia Kang Bahar itu dia- adalah diam ya. Jadi kalau diam tiba-tiba nggak bisa ah ngomong, itu lagi dilakban mulutnya. itu lagi emosi berat itu, lagi emosi tapi diem, nggak Wih, bisa bisa nggak bisa begitu ngomong ya. langsung, nggak bisa ngomong langsung. Wow. makanya makanya teman-teman di sekolah itu katanya kayak bilang, Bahar itu kayaknya, kalau Bahar itu orangnya nggak bisa marah kayak gitu tuh, kayaknya dia syekh kayaknya ya. sampai Amin. sampai di, sampai dibilangnya syekh loh, Amin karena loh dia itu. nggak bisa marah, ketawa mulu, kalau diganggu pastinya ketawa, balas diam saja. Tapi ada ya, kalau kita keseringan di apa lah, dibikin marah terus diam itu kan ya, itu nggak mungkin ya. Hmm. Tapi ya ada di mana saya juga mm, apa ya, balas marah mereka. Kalau udahlah, saya bosan loh dibikin begini terus, saya bosan juga, jadi tolonglah sehari 2 hari jangan bikin saya emosi, itu bisa tidak? Nanti Bisa. saya ya Bisa kok Kang Bahar. Aku nggak pernah bikin kamu kayak gitu. emosi. Pernah, banyak kali malah. Oke, terus kita lanjut lagi ke pembahasan ya. Terus ya Kang Bahar, katanya ada juga nih orang yang sama, hampir sama sih kayak tadi, tapi maksudnya dia lagi ngumpul sama keluarganya, tapi dia malah ngerasa terasingkan ya, bukan karena merasa sepi, tapi dia lebih merasa asing gitu di keluarganya kalau lagi ngumpul. Gimana tuh? Ya ini efek dari kelamaan menyendiri. Aneh banget ya. Ya maksudnya segitu ya nggak sih, kalau segitunya keluarganya tuh nggak Gini, menganggap dia tuh gimana, maksudnya kayak nggak ada support juga iya, ya, mungkin nggak pernah dapat support iya, juga. benar itu salah satu faktor yang paling Nggak dapat menonjol. nggak dapat dukungan, Hmm, lebih karena sering gini, diremehkan, direndahkan, mungkin kayak gitu-gitu, iya, dikucilkan. makanya dia udah keseringan menyendiri nih, udah keseringan menyendiri, tapi tidak ada dukungan orang lain untuk bisa membantu dia untuk keluar dari situ. Wow. Iya sih, Walaupun benar sih Kang Bar. walaupun keluarganya sendiri. Iya, penting banget sih yang namanya dukungan support itu dalam keluarga ya. Iya, Iya benar, penting gini banget. loh, kalau kalau orang lain yang ngeremehin kita, itu kita masih menerima ya, kita masih menerima. Itu siapa sih, lu nggak tahu hidupnya gua, ya lu Iya, iya, komentarnya lu tuh udahlah, buang aja. iya, Tapi kalau orang rumah orang keluarga kita rumah. sendiri yang meremehkan kita, Iya, iya, wah, kita mau ngadu kemana? banget. Kita mau ngadu kemana ini? Ya udah, kalau orang rumah aja udah nggak percaya kita, udah nggak respect sama kita mau lari kemana coba? Kita mau ngadu kemana? Mau ngadu ke teman? Nggak seberapa itu, apa nih, nggak seberapa impactnya mereka ke kita itu, nggak terasa, nggak ada ngaruhnya. Tapi kalau kita ada masalah, misalnya ibu lah, orang yang paling dekat sama kita kan ibu. Ibu datang rangkul kita, nasihati kita, Iya, pelan-pelan arahin kita itu tuh manjur banget pelan-pelan. sumpah. Iya, pelan-pelan ngarahin kita ke tempat yang lebih baik, ke apa ya, kebiasaan kita yang lebih baik.
itu tuh berkesan banget itu. Iya, dan itu akan dia bawa dan akan dipegang sampai ya seterusnya pokoknya ya, bahkan jadi pegangan hidupnya. Iya, jadi motivasi hidupnya dia kan. Iya, ini Daripada buat orang tua dianya- ya penting banget gitu untuk support anak Keluarga. kalian gitu. Daripada keluarganya sendiri, misalnya ibu atau bapaknya sendiri yang malah mengucilkan dia, ini yang bahaya. Makanya sampai ada percobaan bunuh diri seorang anak itu karena memang tidak ada dukungan dari orang tua, tidak ada dukungan dari keluarga. Bahkan mungkin kalau ketika mereka bersuara mengeluarkan opini mereka kayak nggak dianggap gitu, nggak diterima. Parahnya di situ lagi tuh. Makanya kalau orang tuanya itu kesan kalau ngomong kasarnya, lu lahirin seorang anak tapi lu nggak ngurus gitu. Iya. Lu tugasnya lu cuma lahirin doang, terus itu lepas, terserah ini anak mau dibawa kemana terserah lah, kayak gitu. Mau rusak kayak mau baik kayak ya udah terserah, yang penting kan petugas gua kan udah selesai nih, lahirin udah. Ngomong kasarnya kayak gitu. Nah ini yang bahaya, orang tua kayak gini yang halal darahnya dibunuh. Sih Kang, Jangan. serem banget tuh ah. Jangan. Pokoknya jangan ditiru ya. Jangan ditiru, bukan. Astagfirullah. Dan apa ya, rata-rata nih ya, artis-artis yang kayak Prilly, Cinta Laura, Atta Halilintar itu mereka sukses itu karena asli coy. Rata-rata aku sudah dengar podcastnya mereka ngomong itu aslinya mereka dapat dukungan banget dari orang tua. Iya. Kayak mau di Ayunda tuh mereka tuh dari kecil, maksudnya dari kecil pun orang tuanya nih mereka tuh dari kecil udah dimintai kayak masukan, penilaian, dan ketika mereka bersuara itu diterima coy, diakui langsung. Jadi kayak anak tuh kalau udah digituin pasti, kalau dari orang rumah sendiri udah ngegituin kita, pasti otomatis kita kayak udah pede aja gitu ya bersuara di luar gitu, ya nggak sih? Apalagi kalau kayak di sekolah kayak gitu. Makanya peran keluarga itu penting sekali itu. Banget. Dan aku yakin anak-anak sekolah nih, termasuk aku juga dulu, kenapa sampai pendiam, nggak pede untuk bersuara sedikit pun di sekolah ya. Aslinya pendiam ya karena itu. Jadi peran orang tua itu penting sekali. Banget sih. Ya ini aku jadikan pelajaran. Besok aku jadi orang tua, aku lebih pengen adalah waktu untuk bareng anak tuh terus diskusi. Baiknya ini kita gimana nih ya nih. Aku minta pendapat mereka gitu ya nggak sih? Ya gitu sih. Jadi kalau udah bareng anak ya jangan ya, contohnya ya, kalau anak lagi butuh orang tuanya, ya udahlah, sesibuk apapun kita lepas dulu, kita utamakan dulu anak. Karena gini, kalau anak minta diperhatiin, kalau nggak diperhatiin, psikologinya mereka itu seketika terganggu itu. Mereka udah mencap kalau orang tuanya ini ya udah tidak peduli dengan saya. Nggak peduli ya. Iya, makanya sesibuk apapun orang tua, adalah waktu 15 menit setengah jam untuk anak. Jangan semuanya dipakai untuk kerjaan. Wah, bahaya itu. Orang tua yang kayak gini ini perlu ada
apa ya, perlu ada asupan Apa nih? ilmu rohani. Hani ya boleh sih, ya apa yang religi, terus kayak Ah, apa ya, psikologi ya, ya itu yang begitu ya, yang membahas tentang apa sih yang dibutuhkan anak gitu, apa sih harus kita tuh sebagai orang tua, apa aja sih yang harus kita kasih ke anak gitu, biar kayak suatu saat kita iya. jadi orang tua tuh bangga sendiri gitu. Ah, karena dari perhatiannya orang tua itu akan apa ya, akan berpengaruh penting untuk kondisi anak. Jadi anak makin makin pintar, ma- apa ya, kondisinya makin bagus, psikologinya bagus, maka otaknya itu kan berkembang tuh. Otak dia berkembang, ya udah jadi prestasinya dia dan jadi kebanggaan orang tua. Kayak gitu. Yang ditanya ini, yang juara juara olimpiade fisika itu anaknya siapa sih, nah kayak gitu. Ya, otomatis bangga dong. Iya, Banget orang dong. tuanya di bawah-bawah kan. Iya, siapa sih orang tuanya? Iya, aku. bapaknya bapaknya namanya Baharudin, nah gitu. Aduh. Oke Kang Bahar, ini kita obrolannya gila 1 jam lebih, 1 jam 26 menit obrolannya ini. Kalau nggak ada jeda ini parah nih, bisa sampai pagi nih. Parah itu. Soalnya kamu, ya soalnya temanya enak sih soalnya. Iya, random Temanya ya, random ini ya obrolannya. Oke deh, kalau ini kita nggak ada apa, kalau dilanjutkan ini bisa sampai pagi. Jadi mungkin sampai sini aja dulu ya teman-teman ya. Oke, Kang Bahar, oke. bisa kapan-kapan waktu lagi lah. Aku tuh pengen kayak ada obrolan yang seperti ini tuh kayak sekali seminggu, mau nggak sih Kang Bahar? Boleh. Kalau ya sekali seminggu sih itu apa ya, itu udah schedule-nya. Ya, Cuma dilihat juga dengan ya, ya kalau dalam seminggu ke depan kalau lagi ada halangan ya paling lewatnya sehari doang dari seminggu yang kita santai aja, nggak terlalu gimana, seada waktunya oke. aja lah, kayak gitu. Oke, kayak gitu. Oke, gimana Kang Bahar, apa pesan-pesanmu, adakah pesan-pesan untuk teman-teman yang nonton channel ini nantinya? Oke, untuk teman-teman semua ya, untuk teman-teman semua, Untuk anak muda, untuk orang tua yang ya gitu-gitulah, kali aja kamu pengen kasih pesan-pesan apa nih? ya kayak gini lah. Emang kita semua ini kan punya masalah masing-masing ya. Kita punya masalah masing-masing dan kita punya cara masing-masing untuk bisa menyelesaikan. Tapi jangan cari jalan untuk menyelesaikan itu yang merugikan diri kita sendiri atau membahayakan kita dan merugikan orang lain. Intinya nih buat Kayak gitu. anak muda ini ya, jangan pernah merugikan orang lain dan merugikan diri sendiri gitu ya. Iya, kalau cari masalah, kalau menyelesaikan masalah ya, eh, eh, jangan apa ya, jangan Diselesaikan. menyelesaikan masalah, jangan diselesaikan sendiri kalau memang tidak mampu menyelesaikan. Minta bantu di orang, keluarga, teman, sahabat, yang menurut kita bisa lah untuk bisa membantu untuk kita. Jangan 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 apa ya, jangan karena kita anggap bahwa kita ini udah dewasa, kita nggak perlu orang lain untuk bisa membantu kita.
gengsi untuk bisa gengsi untuk meminta bantuan ke orang itu jangan, buang jauh-jauh dulu, karena kita ini kan Saling uh, membutuhkan. iya saling membutuhkan, homogen kan, kita ini kan homogen, saling membutuhkan antara satu sama lain. Nggak kita kayak gitu. Makanya kalau bilang ya udahlah, gue mau selesaikan masalah gue sendiri, ya asal masa lalu cepat selesai. Tapi kalau masa lalu tambah ribet, mau nyalahin orang lain, kan lu sendiri yang minta untuk menyelesaikan masalah lu sendiri. Jadi mintalah bantuan orang lain untuk bisa dari jalan keluarnya dan menyelesaikan masalah lu dengan baik-baik tanpa merugikan lu sendiri dan membahayakan orang lain juga. Oke, gitu. Itu pesan-pesannya untuk anak muda, jangan pernah merugikan orang lain dan merugikan diri sendiri. Intinya kalau untuk orang tua yang cuek dengan anaknya, yang gimana tuh, kali aja ada pesan-pesannya. Untuk calon orang tua dan para orang tua, ya kalau istilahnya ini bukan soal nasihat menasehati ya, ini soal bagaimana kita sama-sama mengingatkan, membantu untuk saling mengingatkan kalau memang ada anak-anak kita atau ada saudara kita yang terlihat membutuhkan, ya kita sebagai orang tua itu kan punya naluri sendiri ya untuk bisa menghandle, melihat oh ini anak ini kayaknya perlu apa ya. Ya, harus pandai melihat apa yang dibutuhkan seorang anak ya. Peka gitu ya. Iya, harus peka gitu. Benar, penting banget tuh peka. Anak ini kayaknya perlu apa ya? Perlu perhatian, support, orang lain, dukungan, nasehat, kayak gitu-gitu. Anak tuh butuh tuh yang seperti itu gitu. Jadi kalau udah lihat anak-anak itu mulai murung, mulai menyendiri, iya dekati mereka. Aduh, mereka dan cari tahu mewakili banget. Bener tuh Kang Bahar. Ya, jadi buat para orang tua ya, jadi jangan kalian merasa terlihat santai dan malah cuek ketika melihat anak kalian sendiri, lebih senangnya sendiri di kamar. Itu tuh pasti ada sesuatu. Jadi jangan deh. Pasti mereka anak tuh memikirkan, kok gue nggak dianggap ya, sama kayak nggak dianggap atau dan kayak nggak diperhatiin gitu sama orang tua gue. Kenapa ya gini amat, kayak ya gitu-gitu loh pemikirannya. Apalagi sendiri tuh, itu aduh, aku sendiri ngalamin cuy, sampai orang tua nggak tahu kalau gue ini habis nangis atau gimana. Nggak pernah tahu dia tuh, jadi kayak lebih diam-diam memendam banget. Aduh. Kalau untung kitanya bisa membawa diri baik kan. Iya. Kalau kitanya benar. Jerumus benar. Ke jurang. Untung dengan kita yang suka menyendiri itu masih kayak bisa mengontrol diri kita ya. Kalau nggak bisa, aduh parah banget. Itu bisa benar-benar nih buat para orang tua ya. Ini suara hati seorang anak nih. kita ngomong. Jadi setelah nonton video ini, coba cek anak kalian kalau dia sering murung doang terus di kamar gitu, nggak maksudnya jarang bersosialisasi juga. Aduh, udah sebaiknya iya cerita dari hati ke hati gitu, dari jantung ke jantung. bisa aja lu Kang. Oke, ini dong tolong bantu minta channel aku di apa biasa. Oh ya, untuk teman-teman semua, tolong ya, ini kita karena ada konten-konten yang podcast ini kan bisa ada banyak manfaatnya ya. Iya, jadi isi kontennya Piu ini kan ke arah yang bisa yang membawa manfaat untuk
Iya. tidak semua. Iya, lebih kayak aku tuh lebih kayak maksudnya membuat konten podcast itu yang bukan asal buat ya, tapi lebih kayak gimana kita mendengarkan tapi kita bisa mengambil pelajaran dari cerita orang itu. Iya kayak Gitu. gitu makanya. Jadi ya dengan ada media kayak begini itu kita bisa ambil manfaat dari konten-kontennya ini, Bener banget. karena tidak semua orang bisa menyampaikan sesuatu yang memberi manfaat untuk orang banyak kan, terkhusus untuk dia sendiri. Bener banget. Jadi bantu channelnya Pius supaya bisa tembus ke 10.000 dikit amat 10.000 juta-jutaan dong. ke 1 juta subscriber. Amin ya Allah, ada malaikat lewat. Amin. Tahun ini 1 juta subscriber. Amin. Amin. 2022 ke 2023 nya tembus 5 juta. Amin. Jadi jangan lupa subscribe, like like, dan komen. dan komen pengalaman apa Oke. yang bisa kalian ambil dari cerita kita ini. Oke, terima kasih. Oke, buat Kang Bahar terima Oke, kasih siap. banyak banget waktunya, ini 1,5 jam loh aku ngambil waktunya. Asyik. Oke guys, itu dia tadi teman kita Kang Bahar, asal dari NTT. Gimana teman-teman, itu obrolan kita, dia menceritakan berdasarkan pengalaman dia, dan aku rasa ini wajib banget buat kalian menjadikan pelajaran ya, karena sesuatu itu kita nggak harus merasakannya lebih dulu. Lebih baik itu kita belajar dari pengalaman orang lain, karena jika suatu saat kita dihadapkan dengan masalah yang sama, itu kita nggak kaget. Karena kenapa? Kalau kaget itu bawaannya bahaya sih kalau menurut aku ya, karena ketika orang kaget itu dia bisa saja menyakiti orang di sekitarnya. Karena gambarannya kan ketika kita dikagetin gitu sama temen, bawaannya pengen mukul kan, ya gitu, spontan gitu. Jadi aku rasa gambarannya seperti itu sih, ketika kita tiba-tiba dihadapkan dengan keadaan yang nggak pernah kita rasain gitu. Itu enaknya ketika kita bisa mengambil pelajaran dari kisah orang yang lebih dulu merasakan itu gitu. Jadi ketika kita dihadapkan dengan masalah tersebut, nggak kaget, biasa aja, dan kita tahu cara menyelesaikannya gitu. Oke, sekian dulu. Terima kasih sudah menonton ini 1,5 jam. Semoga teman-teman yang nonton ini sampai habis diberikan rezeki yang berlimpah ya. Terima kasih banyak. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao. Bye.